Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu di mata kuliah fisiologi reproduksi. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang jurnal, salah satu jurnal, yaitu untuk mempengaruhi pengaruh hormon eksogen terhadap populasi dan kadar steroid gonad dalam plasma ikan. Pada ikan steri flounder atau Platycystis stellatus. Ikan Platycystis ini merupakan, baik, kita lanjut ke slide kedua. Ikan Platycystis stellatus atau steri flounder merupakan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan di bidang aquaculture, khususnya di Korea dan China. Namun salah satu kendala utama dalam budidaya adalah rendahnya tingkat populasi alami serta kualitas telur yang buruk. Oleh karena itu, pendekatan penggunaan hormon estrogen seperti GnRH dan HCG menjadi alternatif untuk meningkatkan keberhasilan pemijahan. Lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelitian di jurnal ini untuk mengetahui sejauh mana hormon eksogen atau GnRH dan HCG dapat menginduksi ovulasi pada ikan steri flounder. Selain itu, penelitian ini juga menilai perubahan kadar hormon produksi seperti testosteron, estradiol 17 beta dan 17-20 BP dalam plasma, serta mengevaluasi kualitas telur berdasarkan jumlah, tingkat pengapungan, dan keberhasilan pembuahan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Penelitian dilakukan dalam dua percobaan. Yang pertama menggunakan metode injeksi hormon pada awal musim pemijahan, dan yang kedua menggunakan pelet implan hormon pada pertengahan musim. Parameter yang diamati meliputi jumlah telur yang diopulasi, tingkat pengapungan dan pembuahan, serta kadar hormon steroid dalam darah ikan. Dari jurnal ini, hasil utama yaitu percobaan pertama menunjukkan hasil pertama menunjukkan bahwa injeksi GnRH dengan dosis 1000 mg per kilogram menghasilkan jumlah paling tinggi dibanding perlakuan lain. Sementara perlakuan HCG menunjukkan tingkat pembuahan yang lebih rendah dibandingkan kontrol. Hormon estradiol atau E2 dan 17-20 BP meningkat secara signifikan setelah pemberian GnRH. Lanjut. Percobaan kedua, penggunaan pelet GnRH 100 UUG juga meningkatkan ovulasi secara signifikan. Namun tidak ada perbedaan mencolok dalam tingkat pengapungan dan pembuahan antar kelompok. Ini menunjukkan efektivitas GnRH dalam mendorong ovulasi tanpa menurunkan kualitas telur. Penelitian ini, diskusi dalam jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa GnRH lebih efektif dibanding HCG dalam menginduksi ovulasi berkelanjutan.
Hormon 17-20 BP terbukti sebagai indikator penting dalam proses pematangan oosit. Namun, efektivitas gener H juga bergantung pada dosis, waktu aplikasi, dan tingkat kematangan gonad. Kesimpulannya, yaitu gener H merupakan hormon estrogen yang lebih unggul dalam merangsang ovulasi pada ikan steril founder. Dengan demikian, penggunaan gener H dalam bentuk pelet dapat diandalkan untuk mendukung pembenihan ikan ini. Namun, penelitian berkelanjutan dibutuhkan untuk mengoptimalisasi dosis dan waktu pemberian. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dengan senang hati saya akan menjawab jika ada pertanyaan pada saat audiens mungkin ada melihat pertanyaan dalam